Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Kuntara Kamil. Di sini saya nggak sendirian pastinya. Saya bersama rekan saya yang bernama Sarah. Nah, mungkin nih Kak Sarah bisa memperkenalkan diri agar teman-teman bisa lebih mengenal Kak Sarah. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kun. Perkenalkan, nama saya Sarah Adibar. Jabatan saya adalah petugas lalu lintas dan angkutan transportasi dari instansi BPTD Kelas 2 Kepulauan Riau. Saya berasal dari Palembang dan saya merupakan alumni dari Poltekkes SDP Palembang. Kalau Mas Kun sendiri asalnya dari mana nih, Mas? Nah, kalau saya asalnya dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kalau instansi pendidikan saya dari kampus Politeknik Penerbangan Medan. Kalau instansi saya bekerja sekarang di kantor Otoritas Bandar Udara kelas 2 wilayah 7 Balikpapan. Untuk jabatan saya yaitu pengawas sertifikasi pesawat udara. Oke, mari kita lanjutkan bincang-bincang hangat tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer. Langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama mengingat waktu kita yang terbatas. Nah, menurut Kak Sarah sendiri, apa pandangan Kak Sarah nih terhadap wawasan kebangsaan? Oke, baik. Jadi, Mas Kun, menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu sendiri adalah pemahaman dan kesadaran terhadap identitas, nilai-nilai, dan kepentingan bersama suatu bangsa serta keragaman dalam suatu negara tersebut. Berarti kalau saya nih Kak ya, kalau saya yaitu kalau wawasan kebangsaan itu kayak apa ya, diartikan itu lebih mengarah ke cara pandang masyarakat, yaitu bisa dilihat dari kayak geografis, sejarah, sosial, budaya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Oke, Nah, kalau untuk terkait dengan bela negara, menurut Kak Sarah, apa sih bela negara? Kenapa kita harus ikut terkait bela negara? Jadi gini Mas Kun, bela negara itu merupakan suatu keharusan dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Nah, bela negara ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan ada juga nih pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita ini sebagai warga negara wajib ikut serta terkait bela negara karena sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, benar ya Kak ya? Ya, benar sekali. Nah, itu ada di pasal 27 ayat 3 tadi sudah disebutkan. Nah, Kak Sarah tadi menyampaikan bahwa harus adanya keikutsertaan. Nah, menurut pandangan Kakak nih, apa tuh? Gimana tuh kita mengimplementasikan keikutsertaan bela negara? Nah, jadi menurut saya nih Mas Kun, bela negara ini dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara itu sendiri, serta keyakinan pada kekuatan negara itu sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara yang akan saya sampaikan di sini adalah pengabdian sesuai dengan profesi sebagai seorang ASN. Sebagai orang ASN Kementerian Perhubungan, contoh bela negara yang dapat kita terapkan yaitu yang paling pertama nih Mas Kun. Yang paling pertama adalah disiplin. Misalnya disiplin waktu dengan cara masuk kantor tepat waktu, tidak datang terlambat. Kemudian juga sebagai ASN, kita juga tentunya berperan dalam pelayanan publik. Contohnya, bela negara yang dapat diwujudkan salah satunya dengan memberikan pelayanan dan yang berkualitas dan adil kepada seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan apapun itu. Kalau saya ada nih Kak, saya biasanya setiap Senin itu ada apel. Ya, benar. Nah, ada apel kayak ya hanya itulah lebih kalau untuk kita di kantor lebih kayak silaturahmi juga sebenarnya kan. Jadi pimpinan mengasih arahan terkait kita harus gimana nih. Kita harus melakukan pekerjaan sesuai yang
kita emban dan kita harus memang melayani para masyarakat terkait di transportasi. Saya di transportasi udara. Nah, itu kan sudah, kalau menurut saya itu sudah melakukan suatu bela negara. Saya sudah apa namanya untuk berpartisipasi Lakukan ya, melayani masyarakat. implementasikan di kehidupan sehari-hari ya kan Mas Kun. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, menurut Kak Sarah nih, apa sih analisis isu kontemporer? Bagaimana kita bagaimana kita menganalisis isu kontemporer yang sedang terjadi pada masa sekarang ini di lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di masyarakat, maupun di lingkungan tempat kerja kita. Nah, menurut Kak Sarah itu gimana? Nah, pembahasan yang bagus nih Mas Kun. Jadi isu kontemporer itu sendiri adalah isu yang sedang relevan dan tidak habis-habisnya dibicarakan oleh masyarakat di negara kita ini. Salah satunya menurut saya adalah kasus korupsi Mas Kun. Jadi menurut saya korupsi ini merupakan salah satu isu kontemporer yang memiliki dampak yang sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial. Nah, langkah-langkahnya ada nggak nih Kak? Kira-kira untuk kita melakukan analisis terkait isu kontemporer. Ada nggak kira-kira? Untuk menganalisis isu kontemporer ini, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan pra-analisis isu, dan yang kedua menapis isu dengan teknik APKL dan USG, kemudian menggunakan alat bantu fishbone, dan yang keempat yaitu membuat alternatif penyelesaian isu. Begitu Mas Kun. Nah, menurut Kak Sarah nih, di Indonesia ada nggak sih terkait isu kontemporer yang harus diberi perhatian lebih pada masa sekarang ini? Nah, ini juga pembahasan yang bagus nih Mas Kun. Jadi, isu-isu yang sedang relevan pada saat ini dan tidak habis-habisnya dibicarakan oleh masyarakat di negara kita ini adalah yang saya bilang tadi adalah kasus kasus korupsi, Mas Kun. Menurut saya, korupsi ini merupakan salah satu isu kontemporer yang memiliki dampak yang sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Nah, jadi itu maksudnya gimana ya Kak? Boleh dikasih ini penjelasan lebih rinci yang lebih enak dipahami gitu. Nah, jadi gini Mas Kun, korupsi ini dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menyebabkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya. Terima kasih atas bincang-bincang hangatnya. Di penghujung acara ini dapat disimpulkan bahwa warga negara berhak melakukan upaya bela negara sebagai seorang ASN juga merupakan pelayan publik. Jadi kita harus memiliki intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika ataupun moral, dan kesehatan. Tentunya kekuatan fisik untuk menghadapi suatu perubahan ataupun suatu persoalan pada masa sekarang. Terima kasih Kak Sarah bincang-bincangnya. Sampai ketemu di lain waktu. Baik, terima kasih juga Mas Kun. Ya, saya Kuntar Kamil, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.